Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini akan dibahas soal nomor 10 KSM Kimia tingkat nasional tahun 2018. Untuk nomor lain silakan simak pada playlist kompetisi Sains Madrasah di kanal YouTube Urip Rukim atau di s.id/rukim. Kita mulai pembahasannya. Soal nomor 10. Metode elektrokimia dapat digunakan untuk menentukan konstanta hasil kali kelarutan dari CrOH 3 kali, KSP ini ya. Jika harga potensial reduksi standar CrOH 3 kali padat menjadi Cr padat adalah 1,34 volt, maka harga KSP CrOH 3 kali sama dengan berapa? Opsi yang tersedia seperti yang tampak ini. Kalau kita analisis soal ini agak aneh, karena datanya sangat terbatas. Kita amati reaksi yang diharapkan. Reaksi yang diharapkan itu kan modelnya seperti yang ada ini. Kemudian data yang diketahui itu adalah potensial reduksi dari CrOH 3 kali menjadi Cr padat. Seperti yang ada ini hasilnya adalah negatif 1,34 yang di sini diketahui positif. Nyatanya soal ini memang tidak bisa diselesaikan kalau datanya tidak ditambah ya. Namun kita akan lakukan simulasi dan kita analisis dulu soal yang ada ini. Soal ini bisa diselesaikan, bisa menentukan nilai KSP-nya dengan menggunakan rumus yang ada. RT dikalikan len KSP atau K biasanya sama dengan N. N itu adalah jumlah elektron yang terlibat, F adalah tetapan Faraday, dan E 0 sel. KSP dapat ditentukan bila E 0 selnya dapat dihitung lebih dahulu. Di soal ini tidak punya data lain. Nah, oleh karena itu, kita coba kumpulkan. Dari yang ada di soal saja, kita sudah tahu R itu 8,314. Ini tetapan gas ya, pakai satuan Joule. Kemudian temperaturnya karena keadaan standar, anggaplah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Tetapan Faraday-nya kita pakai 96.500 coulomb per detik. Dan N ini kalau kita lihat, jumlah elektron yang terlibat kan 3, maka N-nya 3. Nah, E0 selnya ini yang kita tidak bisa hitung. Nah, di soal yang ada ini adalah reaksi reduksi CrOH 3 kali menjadi Cr ya. Ini sebagai reaksi yang terjadi di katode atau kita sebut saja E0 katode. Kemudian untuk bisa menentukan nilai E0 sel kita perlukan E0 anode. Siapa anodenya? Nah, karena tidak tersedia maka E0 sel tidak dapat lagi dihitung. Karena itu KSP pun tidak bisa dihitung. Namun kita bisa melakukan simulasi untuk menebak pembuat soal ini maunya kemana gitu ya. Karena ini untuk belajar jadi kita buatkan simulasinya. Simulasinya sebagai berikut. Jadi kalau yang di bawah ini adalah data yang diketahui dari soal. Nah, ini yang tidak dapat dari soal. Kalau kita lihat di data potensial reduksi, mestinya ini yang diberikan. Yang nilainya kalau kita lihat adalah 0,74 volt negatif. Ini yang tidak disampaikan di dalam soal tadi. Karena reaksi yang diharapkan adalah seperti ini, maka kita bisa menghitung E0 selnya adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Dan nilainya adalah negatif 0,60. Jadi tinggal substitusikan dari data yang ada ini ke sini ya. Berikutnya kita bisa periksa kembali untuk nilai tetapan temperatur, tetapan Faraday, jumlah elektron yang terlibat, dan E0 selnya tadi barusan kita dapatkan. Sehingga kalau kita hitung menggunakan rumus ini, NFE 0 sel dibagi RT. Sebenarnya ini ada tanda negatif dan ini juga negatif. Kalau negatif bagi negatif kan positif, maka tidak dituliskan. Udah, tinggal substitusikan data yang barusan kita dapat di tulisan yang berwarna hitam ini. Sehingga kita peroleh nilai len KSP negatif 70, sekian. Dengan menggunakan alat hitung, ini kalau manual nggak bisa, ini kita nggak bisa pikirkan nilainya berapa, harus pakai alat hitung nih. Kita peroleh KSP-nya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 31. Seperti yang di opsi tadi. Namun, sayang sekali data yang diperlukan, data yang atas ini tidak disediakan. Jadi ini simulasi untuk pembelajaran saja, sehingga kita bisa belajar bagaimana cara menentukan KSP bila diketahui E0 selnya. Oke, sekian pembahasan soal nomor 10 KSM Kimia tingkat nasional tahun 2018 ini. Sampai jumpa pada pembahasan nomor lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.